Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di GP Media Channel dengan aku Kak Rahmi. Nah teman-teman, hari ini kita akan ngebahas soal TIU untuk CPNS, Kedinasan dan BUMN. Seperti apa soal dan pembahasannya? Yuk berikut kita simak videonya. Baik teman-teman, kita lihat. Nah, di sini ada kata film, kemudian skenario. Berarti kita lihat dulu apa hubungan atau keterkaitan antara film dan skenario ini gitu ya. Nah, berarti teman-teman, di sini kita lihat kalau skenario itu adalah bagian dari suatu film gitu ya. Jadi intinya di sini skenario bagian dari suatu film. Nah oke, berarti kita lihat gitu ya. Nah jadi kalau misalkan di film kan ada skenario, berarti ada skripnya gitu ya. Kalau kita lihat di sini opsi yang A masih kurang tepat gitu. Kenapa? Karena di sini kan drama sama panggung. Berarti kalau misalkan kita ambil gitu ya hubungannya, panggung bagian dari suatu drama, memang benar bagian dari suatu drama. Tapi panggung itu bukanlah bagian skrip berisi tulisan atau alur gitu. Nah berarti makanya panggung ini kurang tepat untuk opsi A. Untuk opsi B ada sandiwara sama plot. Nah jadi ini sudah benar gitu ya. Di sini plot itu adalah bagian dari sandiwara teman-teman. Nah jadi untuk opsi B-nya sudah tepat. Untuk opsi C-nya acara itu bagian dari suatu teater, masih kurang tepat karena di sini lebih ditekankan ke skenario. Berarti skenario itu alur gitu ya. Nah jadi makanya opsi C kurang tepat. Begitu juga opsi yang D, resital, tinjauan bagian dari resital, kurang tepat karena ini menyangkut skenario atau alur ya. Opsi E, pameran sama pengunjung. Nah ini juga kurang tepat hubungannya dengan yang film dan skenario gitu. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang B. Plot itu merupakan bagian dari suatu sandiwara. Oke, kita lihat soal berikutnya. Di sini ada kata kepak, kemudian sayap. Nah kalau misalkan kita lihat hubungannya teman-teman gitu ya, sayap itu dikepakkan agar bisa terbang gitu ya. Ini kakak tulis, sayap dikepakkan agar bisa terbang. Berarti kita cari hubungan yang berkaitan dengan ini ya. Oke, kalau kita lihat untuk opsi yang A, nah berarti di sini disebutkan oksigen gitu ya, dihirupkan agar bisa hirup. Nah berarti ini kurang tepat gitu ya hubungannya. Oke, makanya salah. Kita lihat opsi yang B, kepala, nah disandarkan agar bisa bersandar gitu ya. Nah ini juga kurang tepat. Nah seharusnya tadi di sini kan sayap dikepakkan agar bisa terbang gitu ya. Nah kemudian opsi yang C, nah ini hentak sama kaki. Nah ini sudah tepat gitu ya hubungannya. Gimana? Jadi kaki itu dihentakkan dulu agar bisa berjalan gitu ya. Jadi si kaki, kalau misalkan tadi sayap dikepakkan, sekarang kaki itu dihentakkan gitu ya. Nah tadi si sayap dihentakkan biar bisa terbang, sekarang kaki itu sayap itu dikepakkan agar bisa terbang, sekarang kaki itu dihentakkan. Nah di sini agar dia bisa jalan. Nah kita lihat di sini tali gitu ya, ditarikkan agar bisa. Nah berarti ini masih kurang tepat untuk hubungannya gitu ya. Begitu juga makan sama roti. Roti dimakan agar apa? Nah jadi kurang tepat ya. Makanya jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang C, hentak sama kaki. Oke, kita lihat soal berikutnya. Di sini ada kata daun dan duri, kemudian teratai, dan ini masih kosong ya. Berarti kita ditanya kira-kira gitu ya apa hubungannya. Di sini kalau kita lihat teman-teman gitu ya, di sini ada ranting, kapur, kamboja, kaktus, dan air. Sedangkan di sini disebutkan daun dan duri gitu ya. Jadi kalau kita lihat, nah daun, duri, teratai, apa gitu ya. Nah, jadi di sini kita lihat hubungan yang sepola itu adalah kalau misalkan gitu ya, teratai itu mempunyai yang namanya daun. Nah, jadi ini hubungannya, teratai itu memiliki daun, kemudian sepola dengan kaktus. Nah, ini kaktus nih, nama tumbuhannya ya. Nah, kaktus, nah dia mempunyai
yang namanya duri. Nah, berarti kalau kita lihat dari opsi yang disediakan, jawaban yang tepat itu adalah opsi yang D, kaktus. Oke, kita lihat soal berikutnya. Di sini ada ikan mas, kemudian ikan paus, insang. Nah, di sini kita ditanya ya. Kalau misalkan kita lihat ikan mas dan ikan paus ini, nah ini itu merupakan jenis-jenis ikan gitu ya. Nah, jenis-jenis ikan gitu ya. Jadi bakal sepola dengan, karena di sini ada insang, berarti kamu hubungannya itu sama paru-paru gitu ya. Jadi kalau misalkan kita tulis di sini paru-paru, berarti mereka sudah sepola. Kalau ini adalah jenis ikan, insang sama paru-paru ini adalah jenis pernapasan. Nah, berarti teman-teman jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang B. Oke, kita lihat soal berikutnya. Di sini ada kata elitis. Nah, jadi di sini elitis ini maknanya sama juga dengan apa gitu ya. Kalau misalkan teman-teman gitu ya memahami makna elitis sendiri, itu adalah terpilih ataupun juga terpandang, seperti itu. Jadi kalau misalkan untuk opsi yang tersedia, yang tepat itu adalah opsi yang A gitu ya, terpandang. Untuk opsi B-nya terbatas, itu masih kurang tepat. Terpercaya di sini masih kurang tepat gitu ya. Kemudian terbalik, terpadu kurang tepat. Jadi jawabannya adalah terpandang. Oke, sekarang kita lihat soal berikutnya. Di sini ada kata ambiguitas. Jadi teman-teman, untuk ambiguitas sendiri itu adalah sifat atau hal yang bermakna dua gitu ya. Kemungkinan juga dia punya dua pengertian, seperti itu. Dia nanti isinya itu berkaitan dengan ketidaktentuan ataupun nanti ketidakjelasan. Nah, kemungkinan dia juga punya penafsiran yang lebih dari satu gitu atau lebih. Jadi kalau misalkan kita ambil pengertian secara umumnya, ambiguitas sendiri itu adalah kebingungan gitu ya. Nah, jadi teman-teman, karena di sini ada pengertian, penyimpangan, ketidakpastian, dan opsi D ini ada kebingungan, berarti jawabannya adalah opsi yang D, seperti itu. Untuk opsi yang E, penyelewengan masih kurang tepat. Oke, kita lihat soal berikutnya. Di sini ada kata relung sama dengan gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu nih, relung itu apa. Jadi kalau relung itu adalah lekuk gitu ya. Nah, atau biasanya nanti dia juga disebut dengan jeluk. Nah, kalau misalkan kita lihat dari sini gitu ya, dia itu berupa ukuran luas juga, atau lebih tepatnya nanti ruang, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat dari opsi yang D, labirin dalam, panjang dan lebar, itu salah. Makanya relung itu jawaban yang tepat adalah ruang. Oke, kita bahas soal berikutnya. Nah, di sini ada kata tentatif. Tentatif itu artinya teman-teman belum pasti gitu ya. Nah, jadi karena di sini dia nanya antonimnya lawannya, berarti itu adalah pasti. Makanya jawabannya opsi yang C. Oke, kita lihat di sini ada soal terakhir gitu ya. Kuasi. Nah, kuasi itu apa gitu ya, harus tahu artinya biar tahu apa lawannya gitu. Jadi teman-teman kalau dengar kata kuasi, jadi kuasi sendiri itu adalah hampir seperti gitu ya, ataupun seolah. Jadi lawannya itu adalah sesuatu yang nyata, seperti itu. Jadi makanya jawabannya adalah opsi yang A, nyata. Untuk opsi B, langsung, lemah, turun, nama cepat, kurang tepat. Jadi jawabannya adalah opsi yang A. Oke teman-teman, nah itu dia tadi pembahasan soal TIU untuk kedinasan, CPNS, dan BUMN. Sekian dari kakak, semoga membantu. Sampai jumpa.